lupa subscribe dan like dan bunyikan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasad, su'uzon, sifat-sifat yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang disebut sifat-sifat orang yang bertakwa, bersih jiwanya di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man illil ikhwana 'ala suduril mutaqabilin." Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka sedang mereka bersaudara duduk berhadapan di atas lipat-lipatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Hati jiwanya bersih kepada Allah, itu sudah jaminan surga diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jiwanya tidak bersih, hatinya kotor, punya sifat khianat, dendam, iri, su'uzon, hasad, maka itu neraka balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di zaman Rasul juga ibu-ibu mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut jiwa yang selamat itu adalah orang yang dimasukkan Allah surga dan terhindar daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anas bin Malik pernah menceritakan sewaktu mereka itu duduk di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan apa? Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya suatu kali ada seorang pemuda duduk di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul menyampaikan apa? Orang pemuda yang datang di majelis kita ini adalah ahli surga. Pada hari yang pertama, perkataan Rasul seperti ini. Orang yang datang ke majelis kita nanti adalah ahli surga. Hari yang kedua, Rasul juga menyampaikan orang yang datang ke majelis kita ini adalah ahli surga. Hari yang ketiga juga, orang yang datang pemuda ini adalah ahli surga. Maka Anas bin Malik ini, ibu-ibu dimuliakan Allah, merasa heran. Apa sih amalan yang dilakukan oleh pemuda tersebut? Ya, dia ingin tahu juga apa amalannya. Jadi Anas bin Malik ini pergi mencari tempat kediaman seorang pemuda ini, dan dia pun bertemu dan bertanya kepada pemuda ini, apa sih amalan yang pernah kamu kerjakan sehingga Rasulullah memuji-muji engkau bahwa engkau itu adalah ahli surga? Dan dia meminta izin kepada pemuda ini supaya tinggal selama 3 hari di rumah pemuda ini. Nah, ini kita cerita dulu ya. Rupanya ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama 3 hari dia bergabung di rumah pemuda ini, tidak ada amalan apapun yang dikerjakan oleh pemuda ini. Cuma satu amalan, sewaktu dia bersama pemuda ini, dikatakan Anas bin Malik, dia tidak pernah berkata satu patah pun perbuatan yang murka. Tidak pernah dia berkata satu kata pun perkataan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah dia. Sudah engkau mengetahui, kata pemuda ini, bahwasanya ini adalah pendorong kalau jiwa kita itu timbul sikap saling membenci disebabkan karena itu kita punya sifat namimah namanya, yaitu adalah selalu membuat percekcokan, ya, keributan, baik di suatu tempat ataupun di daerah-daerah lainnya, maka itu disebut dengan namimah. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, karena kita itu punya sifat hasad.
pendorong kita itu timbulnya sikap saling membenci karena kita di dalam diri kita itu hasad. Apa itu hasad? Tidak senang melihat orang senang. Ya. SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi ini adalah faktor salah satunya pendorong timbulnya sikap saling membenci itu gara-gara kita itu punya sifat hasad, ya, sedang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hari ini kita lihat ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih dia itu misalnya ya punya rumah cantik, kenapa sih dia itu punya kekayaan yang banyak. Nah, itulah yang disebut dengan hasad. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi sifat seperti ini adalah salah satu sifat pendorong yang menimbulkan saling membenci. Jadi jiwanya itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, yaitu faktor yang mendorong timbulnya sikap saling membenci berlomba-lomba dalam hal duniawi. Jadi di dalam kehidupan kita ini selalu yang disebut dengan hubbud dunia, ya, cinta kepada dunia dan lupa kepada kehidupan akhirat. Nah, jadi ini dia faktor pendorong. Maka diri kita itu selalu sifatnya itu benci aja kepada orang lain. Kenapa? Karena kita itu selalu cinta kepada kehidupan dunia, lupa kepada kehidupan akhirat. Padahal kehidupan dunia ini adalah sifatnya sementara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepadamu, kata Allah, ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah sekalian-kalian itu di antara kalian itu mengingat tentang hari esok. Jadi ibu Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang hidup di atas permukaan dunia ini harus ingat tentang hari esok. Boleh kita cinta kepada dunia, tapi jangan lupa kepada kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Boleh kita berlomba-lomba mencari rezeki, boleh kita berlomba-lomba mencari kekayaan, popularitas di dalam dunia ini, tapi jangan lupa kehidupan akhirat yang abadi. Nah, itu dia yang kelima. Selanjutnya ini berkaitan Allah Subhanahu wa taala, faktor pendorong yang menimbulkan sifat saling membenci selanjutnya adalah banyak bercanda. Jadi banyak bercanda ini juga termasuk pendorong kita itu gara-gara bercanda, mengolok-olok, padahal kita bercanda-canda, akhirnya karena berlebihan kita bercanda-canda, akhirnya orang membenci kita. Ya, contohnya berlebihan menguik-uik teman, padahal kita niat bercanda. Tetapi karena sudah berlebihan, orang lagi serius berzikir, kita kuik-kuik. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu akhirnya timbul sifat saling membenci. Faktornya salah satunya seperti itu. Kita lagi berzikir subhanallah, subhanallah. Datang kawan dari belakang kita punya pak, padahal niat bercanda. Nah, itu tidak boleh kita banyak-banyak bercanda. Boleh kita bercanda, tetapi bercanda sesuai dengan batasnya. Nah, bila Allah Subhanahu wa taala, inilah dia beberapa faktor pendorong yang menimbulkan ya, di dalam hati kita manusia itu timbul sifat saling membenci. Selanjutnya bila Allah Subhanahu wa taala, cara mewujudkan kebersihan jiwa, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, cara mewujudkan kebersihan jiwa yang pertama itu kita harus punya sifat ikhlas.
Ya, apapun itu, segala kelakuan kita hidup di atas permukaan dunia, ya, mempunyai daripada sifat ikhlas, terhindar daripada sifat dengki. Yang pertama, ikhlas beramal. Ya, jadi ikhlas beramal ini salah satu mewujudkan kebersihan jiwa. Contohnya bagaimana ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala ikhlas beramal. Ikhlas beramal ini kita harus niatkan bahwa saya ini berbuat karena apa? Bukan karena yang lain. Itu disebut ikhlas beramal. Apapun yang kita kerjakan, misalnya kita beri kue, ya, kita beli kue kepada orang tetangga kita, itu niat kita ikhlas beramal. Bukan niat untuk dipuji, bukan niat untuk bagaimana dilihat orang lain, maka itu disebut jiwanya bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berpegang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan koridornya. Nah, itu dia maknanya, bahwasanya kata Zaid bin Sabit, untuk mendapatkan ikhlas ini, dua itu ibu-ibu dimuliakan Allah, yaitu adalah membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Paham bu ya? Membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Bagaimana itu membaca Al-Quran? Ya, ketika ada Al-Quran di rumah kita baca. Jadi dengan adanya kita membaca Al-Quran, maka jiwa kita pun menjadi tenang. Contohnya ibu-ibu dimuliakan Allah, ketika kita ada masalah dengan suami di rumah, ada masalah dengan tetangga, cobalah kita menenangkan jiwa kita itu dengan membaca Al-Quran. Insya Allah, ya. Misalnya anak kita merengek kecil-kecil, cobalah kita baca Al-Quran, insya Allah anak kita menjadi tenang. Itu makanya ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika anak kita masih kecil di buayan itu, maka disunnahkan kita membaca Al-Quran, disunnahkan kita memperbanyak salawat. Ya, jangan ketika kita mengayun anak kita, ketika kita lagi memasak, berlagu-lagu dia. Kalau bahasa Bataknya apa? Mareng-merete, berlagu-lagu. Itu makanya bagaimana anaknya jiwanya tenang. Akhirnya anaknya berusaha mampu lah. Ya. Apa lagunya? Sekian lagu sama anaknya, sekian lama dia menunggu. Bagaimana anaknya itu jiwanya menjadi tenang. Ya. Jadi bukan jiwa yang tenang datang, maka jiwa yang panas dia masuk ke dalam anak-anaknya. Nah, Pak Ustaz, kenapa anak saya ini dosa ini? Pak Ustaz tidak mau sholat, tidak mau membaca Al-Quran, tidak patuh kepada saya, Pak Ustaz. Ya, disebabkan oleh orang tuanya. Waktu di buayan, apa dikerjakan orang tuanya? Pernahkah dia mengajari jiwa anaknya itu dengan membaca Al-Quran, dengan bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita lihat jarang, Bu, ya. Ketika kita lagi masak di rumah kita, apa yang bunyi? Suara lagu-lagu disco, suara dangdut yang ada. Jarang kita terdengar itu. Al-Quran dibunyikan ketika kita masak, ketika kita tidur, ketika kita mengayunkan anak-anak kita. Ya, itu makanya Pak Ustaz, kenapa jiwa saya ini tidak tenang, Pak Ustaz? Keras terus. Ya, tiap saat, tiap waktu di dalam telinganya yang masuk hanya hubbud dunia, cinta kepada dunia dan lupa kepada kehidupan akhirat. Oleh karenanya ibu-ibu dimuliakan Allah, cara mewujudkan kebersihan jiwa yang kedua tadi adalah membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Itu makanya kata Al-Quran, ya, warattilil Qur'ana